Halo semuanya, rekan-rekan Ranah Suci Abadi, kita berjumpa kembali di channel My Novel. Sebelum alur ceritanya dimulai, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan dengan update episode terbarunya. Jika suka silahkan like dan share, dan komen. Tanpa lama-lama lagi ayo, kita ke alur cerita. Legend of Martial Immortal, Chapter 1721. Secara visual, harus ada banyak bayi, bisa mendapatkan banyak suara. Melihat 6 pria menyerang, mata Ye Chen berkedip, dan mata si pencuri terpeleset. Jenderal biasa-biasa saja Yan Luo, yang tidak kaya minyak, hanya merampok satu, sudah cukup untuk makan selama 10 tahun. Perang dimulai, dan auman meledak ke langit. Ye Chen sangat kejam, memilih barisan 6, tetapi dengan kuat mendorong, tidak ada keterampilan sihir, hanya sepasang kepala emas. Seperti dewa perang, dia sangat marah sehingga dia menghancurkan tangannya dan menyerang. Dibandingkan dengan dia, 6 jurusan sangat malu. 6 lusin dan 1 sebenarnya tidak bisa mengangkat kepala mereka, satu demi satu, dan darah jatuh ke tanah satu persatu. Darah, merah dengan langit, setiap tetes menyilaukan, dan semua orang terkejut, pertempuran itu terlalu berdarah. Sungguh aneh ini, benar-benar menghadap Sang Ye Chen, saya menyadari bahwa ekaristi kuno-kuno sangat kuat. Meskipun itu adalah kuasi pengudusan, itu sengit dan abnormal, dan kekuatan tempurnya benar-benar ditekan. Awalnya, 6 orang suci mereka bergabung untuk menyerang seorang kuasa Sage. Mereka tidak tahu malu, tetapi mereka masih terbang di langit. Malu memang memalukan, yang disebut wajah bukan lagi wajah. Kesombongan mereka, sama sekali lenyap, tetapi juga ingin mematahkan legenda tatanan ekaristi yang sama tanpa terkalahkan, adalah sebuah lelucon. Pilih 6. Akankah ekaristi kuno begitu sengit? Di bawah, para tamu menghela napas dan memandangi air liur. Satu Sage-Sage, mengejar 6 orang bijak. Apakah alam baka terlalu lemah atau tubuh suci kuno terlalu kuat? Ekaristi suci adalah iblis jahat. Tian Heming sedikit mengernyitkan alisnya, kekuatan tempur Ye Chen telah menyegarkan garis besarnya yang mengejutkan. Dia tidak berpartisipasi dalam pertempuran, berdiri di langit, hanya sebagai penonton. Dia adalah Raja Kuasi Suci. Bahkan jika dia akan bertarung, itu juga final. Pantom pertama di bawah tahta Cuji yang akan ditantang dengan Ye Chen. Di antara kata-kata, Yin dan Yang akan membunuh lagi, dengan mahkota Yin dan Yang tergantung di kepalanya, terbuat dari besi abadi yang khusus, keras dan berat. Ini adalah takdirnya sendiri, bantuan timbal balik antara Yin dan Yang, rotasi langit dan bumi, penggambaran pola dewa kuno, dan mencetak banyak kekuatan magis misterius. Menekan aku, Yin dan Yang minum, membangkitkan mahkota Yin dan Yang, meluncur ke bawah, ruang yang berlari sepanjang jalan meledak. Kota adikmu, Ye Chen mengutuk, dan naik ke langit, dan mengepalkan dengan tangan. Yin dan Yang memahkotai garpu banteng. Tinjunya bahkan lebih sengit. Alat kelahiran rusak, dan Yin dan Yang akan menyemprotkan darah dan mematikannya. Ye Chen mengangkat kakinya, kekosongan besar bergerak, dan membunuh dalam sekejap. Yang kedua adalah beberapa kata, dan dia menghela napas di masa lalu. Sangat disesalkan bahwa tentara biasa-biasa saja Yin dan Yang telah dihancurkan oleh daging, dan kekuatan fisik mereka hampir menjadi sampah. Setelah membalik jenderal meditasi Yin Yang, Ye Chen tiba-tiba berbalik ke satu sisi, menghindari meditasi rasa bersalah dan binasa pedang, dan berjalan ke langit. Telan itu untukku. Qi Yanming akan menerkam, menutup rahasianya dengan satu tangan, dan memanggil lautan api merah, menenggelamkan Ye Chen. Telan kakakmu. Ye Chen cemberut, ketika naga itu melompat keluar, Ling Tian menendang, dan Qi Yanming menginjak kekosongan. Setelah menyelesaikan pekerjaan, saya juga membantu orang. Qi Yanming membuat postur tubuhnya sangat indah, sepatah kata, dan menempelkannya ke tanah. Seel aku. Haiming juga menyerangnya, mengambil kendali lingkaran sihir, dan ingin menyegel Ye Chen dari surga. Larang saudaramu. Ye Chen memarahi lagi, memegang Yin dan pedang Feng Shen, memberkati Wan Jian, dan menembus lingkaran. Haiming juga berlutut, Wan Jian Feng Shen hancur layu, tidak hanya menerobos barisan terlarang, tetapi juga menembus tubuhnya. Pertarungan Ye Chen tidak pernah dikirim ke barat. Sama seperti Haiming, semua orang terbang. Dia tidak lupa menambahkan pedang. Anda juga harus memiliki dasar yang dalam di Haiming, jika pedang Ye Chen sudah cukup untuk membelahnya dan mengirimnya ke jalan Huangquan. Dosa akan datang lagi, masih berupa pedang, menembus kekosongan, menunjuk langsung ke alis Ye Chen, tetapi sebuah pedang. Ye Chen begitu eksentrik sehingga dia terbang dalam sekejap, dan berjalan di belakang rasa bersalah jahat si jahat. Dosa akan menghancurkan darah ke langit, dan tulang-tulang darah yang dipotong akan terbang melintasi, jatuh dari langit, dan menghancurkan tanah ke dalam lubang besar. Ayo mati! Feng Leiming berteriak ke langit, berdiri di atas langit, memegangi langit dengan satu tangan, menarik Jiutian Shenlei. Guntur, seperti dewa, jatuh langsung ke dunia. Ye Chen, yang masih melompat, dipukul oleh setrum,
dan tubuh suci kuno yang kuat juga dibajak untuk mengeluarkan asap hitam. Ganti aku, desis Ye Chen, melambaikan pedangnya ke langit. Tiba-tiba, Wan Jian tiba-tiba muncul, semua pegangannya berwarna keemasan, suara pedang keras, dan jumlahnya mati rasa. Ini adalah dinasti Wan Zong, pedang ajaib Ye Chen. Satu pedang mengembunkan 10.000 pedang, arah hati, pedang akan menghancurkan, langkah besar serangan itu, dia biasa berurusan dengan Feng Lei Mingjiang. Terkadang berdiri tegak tidak selalu merupakan hal yang baik. Sama seperti Jenderal Feng Lei Ming, Alu itu ada di langit, tampaknya target hidup, diayak dengan pedang demi pedang. Taisan adalah puncaknya. Di Yueming meraung dan memindahkan penglihatan, tetapi sebuah gunung yang menjulang langsung menuju ke Ye Chen. Gunung itu memang berat, Rao adalah Ye Chen, dan kakinya bengkok, tubuhnya tertegun, dan dia hampir jatuh ke langit. Aku membiarkanmu menekan. Ye Chen mengutuk, darah emas bergulir, dan gunung yang menjulang diangkat olehnya. Rusak. Dengan raungannya, ke-9 gunung dan 1 gurun kosong bersatu, dan sebuah pukulan dari dasar gunung itu menghancurkan gunung-gunung yang menjulang. Di Yueming akan memuntahkan darah, disapu, dan ditendang kembali. Turunkan aku. Ye Chen menyelinap ke langit, mengubah kaki besarnya, dan menginjak di Yueming. Pada titik ini, selain Tian He Mingjiang yang belum berpartisipasi dalam pertempuran, Liu Ming semua akan dikalahkan, pusing, dan residual. Hanya Ye Chen yang tersisa di langit virtual itu, dan masih ada 6 kantong penyimpanan di tangannya, yang semuanya dikumpulkan dari Liu Ming. 6 orang suci, 6 orang bijak, apakah kamu dikalahkan? Orang-orang di bawah ini, secara kolektif membuka mulut mereka, tidak dapat dipercaya, tidak dapat mempercayai fakta bahwa Liu Ming dikalahkan oleh Yi Jun Seng. Ini sangat melanggar hukum, itu kemenangan atas angka 6. Untuk sementara, mata semua orang berubah ke mata Ye Chen. Tubuh suci biadab yang sombong, di mana ini tak terkalahkan dalam urutan yang sama, ini tak terkalahkan di luar urutan, total 6 orang suci. Mata penonton berkumpul di Tian He Mingjiang lagi. Di bawah tahta Cujiang, ada 9 jenderal yang dikalahkan, 8 di antaranya telah dikalahkan, dan dia ditinggalkan. Bisakah dia kembali ke tempat dia sekarang? Semua orang ingin tahu bahwa Ye Chen akan memiliki kesempatan untuk menang melawan calon Raja Sein, pertempuran selanjutnya akan luar biasa. Kamu benar-benar kuat, Tian He Ming akan pingsan. Kamu harus sangat kaya. Ye Chen menyentuh dagunya, dan menatap tas penyimpanan Tian He Ming yang tergantung di pinggangnya. Singkatnya, itu menghibur orang-orang yang hadir. Orang macam apa ini? 7 perampok belum selesai, tampaknya bahkan Tian He Mingjiang juga akan dirampok. Oh, hei, ini sangat meriah hari ini. Sebelum Ye Chen dan Tian He Ming akan mengering, tawa terdengar. Melihat langit dari jauh, angka-angka itu terus-menerus muncul. 9 angka dimanifestasikan di timur, tenggara, selatan, barat daya, barat laut, utara, dan timur laut. 9 kaisar di bawah Kaisar Song, Raja Kasim, Raja Yan Luo, Raja Kesetaraan, Raja Taisan, Raja Kota, Raja Cheng, dan Tahta Pelari. Seseorang terkejut dan sepertinya mengenalinya. Konsultasi, 72 hantu. Aku tidak melihatnya pada hari kerja, banyak yang datang hari ini. Mengapa kamu tidak melihat jenderal di bawah tahta Qin Guang? Ye Chen Hao milik aula pertama, dan tidak ada yang datang untuk membantu. 9 selir di aula pertama sekarang memperbaiki lohai. Apa yang harus saya katakan? Saya mendengar bahwa 9 jenderal besar di bawah tahta Qin Guang tidak terlalu pemarah. Jika mereka tahu bahwa orang-orang di aula pertama ditindas, akan aneh memiliki pemerintah daerah yang bermasalah. Hari ini ditakdirkan untuk panen bemper. Ye Chen menyentuh dagunya, membeku, dan menyapu kantong penyimpanan para jenderal. Dengan mengatakan itu, dia tidak bisa membantu menyapu ke arah timur laut. 9 orang di sana adalah 9 jenderal besar di bawah tahta Kaisar Song di Istana Ketiga. Ghost Springs yang sebelumnya hancur akan menjadi milik kuil ketiga. Barang-barang sudah mati, dan 1 orang memenuhi tempatnya. Tidak ada kekurangan bakat di Yin Chao Difu, lebih dari Gui Kuanming akan menggantungnya, dan bahu-membahu dengannya, itu banyak. Apa yang Ye Chen renungkan adalah bahwa Kaisar Song telah mengetahui siapa yang telah menghancurkan para jenderal hantu musim semi, dan mereka tidak dapat menemukannya. Aku tidak takut ketika menemukannya. Yang ini menarik telinganya. Kami tidak memiliki panggung belakang, dan bahkan Kaisar juga takut 3 poin. Selain itu, musim semi hantu yang akan memprovokasi dia terlebih dahulu. Apalagi jangkrik itu tidak terbunuh olehnya, paling-paling ia dipukuli sampai mati, setelah itu ia digigit hantu. Ketika Ye Chen bergumam, 72 aula dari 8 aula telah tiba, berdiri di segala arah, dengan 9 orang di setiap tim, berbaris. Ini benar-benar instrumen yang sangat besar, dan bagian bawahnya sangat mengasyikkan. Jenderal meditasi Yan Luo sangat terkenal. Ekaristi adalah nama yang memang layak. Pangeran Kuil yang ketiga tersenyum, menggunakan kekuatan magis rahasia, dan tanpa pandang bulu memandang Ye Chen. Yah,
datang ke sini untuk menonton pertunjukan atau berkelahi. Ye Chen menepuk-nepuk debu di pundaknya. Apakah ada perbedaan? Istana ke-6 yang berhantu tersenyum dengan tenang. Berdiri untuk pertarungan dan turun untuk pertunjukan. Aku takut aku akan cemas dan melukai menonton secara tidak sengaja. Itu sombong. Kuil kelima akan dingin. Aku ingat kamu, aku akan memukulmu terlebih dahulu. Ye Chengxuan mengatakan sepatah kata dan langsung pergi ke Tianheming untuk membunuh masa lalu. Kamu harus membayar harga yang pahit untuk menyakiti jenderal di kuil kedua. Tianheming akan pingsan, mengangkat tangannya dan segel besar. Jangan takut padaku, Ye Chen mendengus, memegang ribuan kekuatan magis di tangannya, menggabungkan pukulan, dengan tulisan di antara jari-jarinya. Pukulannya benar-benar mendominasi dan tak tertandingi. Dia menembus ketiadaan dan mengecam segel Tianheming. Rao, Tianheming, terkejut dan melangkah mundur. Dalam adegan ini, baik penonton dan Eight Palace Hades akan terkejut, seorang imam kuasi suci dapat meledakkan sang pangeran semu, sejauh ini jauh dari harapan mereka. Lanjutkan, Ye Chen minum, menginjak senhai emas, menggantung langit berbintang Haoyu, dan menyerang Tianheming Jiang lagi. Ayo, Tianheming akan berhati dingin, dan kekuatan tempurnya akan naik ke puncak, menyerukan 9 hari Bima Sakti, metode rahasia yang tidak pernah berevolusi. Chapter 1722. Pertempuran berkecamuk, suara mendengung terdengar di langit, dan cahaya terang menambahkan sentuhan kemuliaan ke langit yang redup. Tianheming layak menjadi Jenderal Ming pertama di bawah tahta Chujiang, itu bukan Raja Kuasi Suci umum. Keberadaannya tidak berarti bahwa Fei Longming dapat membandingkan mereka, ia sangat kuat dan memiliki modal untuk melihat kuartet. Namun, Ekaristi yang berhadapan dengannya. Dia bukan Raja Kuasi Suci umum, juga Ye Chen bukan Raja Kuasi Suci umum. Di bawah tingkat Raja Suci, hanya sedikit orang yang menjadi lawannya. Kedua pria itu berkelahi, pemandangannya sangat luas, sinar petir dan kilat jatuh dari langit, dan langit serta bumi menjadi kacau. Tidak heran kalau keenam santo itu tidak bisa menjatuhkannya, Ekaristi sebenarnya memiliki kekuatan bertarung melawan Raja Baja Keras Kuasi. Aku tidak tahu apakah Fei Longming akan tahu apakah dia akan muntah darah. Ketika aku memikirkannya, suamiku ingin tertawa, dan dia belum tentu melakukan Ye Chen di puncak, tetapi dia telah jatuh ke tingkat yang sama dengan orang lain. Dapat maju untuk membantu. Penonton Ming diam-diam terdengar. Mari kita lihat dulu. Belum terlambat untuk mengambil gambar. Ming akan digantung. Ye Chen berbisik dalam argumen, dan suaranya seperti guntur keabadian, dan langit hancur. Mengomel telah menipu dirinya sendiri di depan Tianheming, dan keterampilan sihir satu demi satu lebih ganas daripada yang lain. Tianheming akan mundur jauh-jauh, darah dan tulang kering mengembang. Diintimidasi oleh Ekaristi, dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menembak. Setiap kali dia ingin menggunakan kekuatan sihirnya, dia diinterupsi oleh Ye Chen. Tidak apa-apa untuk memiliki 2 pukulan di tubuhnya, tetapi dia sangat sedih karena dia memiliki luka dalam, dan semburan darah keluar. Tianheming ganas, menolak tinju Ye Chen, dan kemudian naik ke langit, menyembuhkan tubuh dewa yang hancur dengan misteri. Akhirnya dia kehabisan napas, dia juga melepaskan langkah besar, satu demi satu, menghancurkan voli. Bagaimana bisa Ye Chen membujuknya? Sampai ke langit, berapa banyak trik rahasia yang akan dimainkan Tianheming, dia kembali sebanyak yang dia lakukan. Adegan pertempuran agak menakutkan dan gerakannya lebih keras. Tianheming akan mengatur langit, atau cetakan telapak tangan, atau bayangan kepalan tangan, atau pedang ons, yang menutupi langit, terlepas dari biaya. Ye Chen Chu di bawah ini juga cetak telapak tangan, bayangan tinju, dan aon pedang, yang menghantam langit, dan darah emas melonjak. Para penonton membeku. Apakah dua binatang ini menggunakan misteri untuk menyerang Hong? Setiap kekuatan sihir yang ditampilkan sangat mahal. Itu juga karena mereka bahwa jika mereka menjadi Raja Kuasi Suci dan Kuasi Suci umum, bagaimana mereka berani bertarung seperti ini? Mana akan habis? Lihat, Ekaristi sudah habis. Aku bertanya-tanya yang mana, dan terkejut, menarik perhatian semua pihak. Melihat langit dari jauh, Ye Chen bergegas sepanjang jalan, melawan misteri langit, dengan keras menabrak bagian atas langit. Dia naik, dan setelah beberapa saat, Tianheming turun, seperti meteorit, jatuh ke langit, dan menghancurkan bumi. Kamu pantas dikutuk. Tianheming tiba-tiba berdiri, amarahnya melonjak, Jenderal Suci pertama di bawah tahta Chujiang, Raja Kuasi Suci Siwei, dipukuli secara menyedihkan oleh seorang Kuasi Suci. Aneh dan memalukan, dia tinggi di atasnya, bagaimana dia bisa menerimanya? Wujudnya berubah, dan langsung menjadi binatang raksasa. Wow, semua orang di bawah melihat ke atas dan menelan ludah. Tianheming akan terlalu besar, sangat menjulang. Mata raksasanya seperti botol anggur, tirani dan haus darah, dengan rambut tegak, seperti tombak perang hitam, dan guntur serta kilat melekat di sana. Banjir udara liar memenuhi langit dan bumi, setiap helai terasa berat, kekosongan tanah meledak, dan tanah tempat ia melangkah terpisah. Apa ini?
Penonton itu menunjukkan rasa takut. Binatang merah kalajengking api merah. Sang Penatua Ming akan menceritakan rahasia itu. Ya Tuhan, sebenarnya, itu adalah golem merah api emas yang legendaris. Terlalu banyak orang yang tercengang, seolah-olah mereka tahu kengerian Qian Golden Beast, dan jiwa bergetar, yang merupakan penindasan dari garis keturunan. Terlalu banyak orang yang terkejut, tetapi mereka tidak tahu bahwa tubuh utama Tian He Ming sebenarnya adalah Qian Golden Beast, yang terlalu mengejutkan. Itu bisa memaksa Tian He untuk memanifestasikan dirinya. Ekaristi sudah cukup untuk dibanggakan. Para pejuang yang menyaksikan pertempuran semua tertawa, dan sangat takut pada tubuh utama Panglima Perang Tian He. Mengetahui kehebatannya benar-benar menakutkan. Ye Chen terlihat aneh dan ingin tahu tentang tubuh utama Tian He Ming. Pertama kali saya melihat hal ini, itu benar-benar segar. Binatang-binatang buas ini, dia dengar sedikit, usia keberadaannya, sudah sangat dekat dengan air bah, darahnya tidak biasa kuat. Tian He Ming berteriak, dan Zhen Zhen pingsan untuk waktu yang lama. Tubuh besar melompat ke langit dan menabrak Ye Chen. Matanya, menyemprotkan guntur, ditujukan pada serangan Yuan Shen, berusaha membunuh tubuh sejati Ye Chen, dan mulutnya, meludahkan api, bergegas ke tubuh fisik Ye Chen, dan ingin membakar tubuh Ye Chen. Apakah kamu benar-benar mengira aku ceroboh? Ye Chen mendengus keras, melintasi langit, menghindari guntur dan melangkah melewati api. Kemudian, ia mengembunkan tangan besar yang tidak nyata, menutupinya dengan satu telapak tangan, dan menembaknya dengan kuat di kepala Tian He Ming. Tiba-tiba, Tian He Ming memecahkan kepalanya dan meluap otaknya. Tulang tangan Ye Chen juga patah, giginya menyeringai, keajaiban Tian He Ming Jiang, pencuri fisik itu sombong, dan setara dengan tubuh suci. Pukulan ini disesalkan, tetapi keduanya dikalahkan. Sejenak, Tian He Ming bergegas dan membuka mulutnya. Ye Chen terlambat, tapi sudah terlambat dan ditelan oleh Tian He Ming. Oh tidak, sebelum mereka menelan, mereka terjebak di mulut Tian He Ming, tangan mereka saling memegang gigi, mereka kulit mati, dan mereka tidak masuk. Jika ada benih, mereka menelan Lao Su. Kedua belah pihak menemui jalan buntu di sana, Ye Chen tidak bisa keluar, Tian He Ming tidak bisa menelannya, dan semua orang berkeringat. Menarik. Jenderal bawah pertama di bawah tahta pelari tersenyum, mengangkat tangannya sedikit, dan memunculkan sinar kesuraman. Pingsannya tidak diarahkan pada Tian He Ming Jiang, tetapi pada Ye Chen, tindakan jatuh ke lubang. Ye Chen tidak punya waktu untuk merawatnya. Dia menderita catatan, punggungnya pecah, darah suci berceceran, dan tulang Chan-Chan terbuka. Di saat kendur, Tian He Ming memenangkan momentum dengan pusaran di mulutnya, dan menelan Ye Chen di perutnya. Yah, sudah waktunya istirahat, opera itu mengerang. Perut Qian Golden Beast memiliki sifat bawaannya sendiri. Setelah tertelan, itu akan berubah menjadi sejumput abu. Ekaristi yang malang, kehilangan 8 Jenderal Ming berturut-turut, tetapi masih tertanam di tangan Tian He Ming Jenderal, itu benar-benar membuat orang menghela nafas. Apa ini? Sementara penonton menyesal, kutukan keras datang dari perut Tian He Ming. Ini terdengar, mengejutkan kuartet, belum mati. Ketika kata-kata itu keluar, mereka mendengar ratapan di Tian He Ming, berguling di langit, mata merah darah, pandangan menyakitkan. Kenapa begitu? Bukan karena Ye Chen, orang-orang yang mengomel sangat tidak jujur, dan pasang surut melompat-lompat. Bayangkan perempuan jalang seperti itu berbaring di perut untuk membuat kekacauan, dan hanya bisa menyalahkannya jika terasa enak, dan juga bisa membungkukkan perut. Penyesalan terakhir adalah Tian He Ming Jiang, sangat sulit untuk dikatakan. Dia adalah pengayu sisi yang dominan. Meskipun dia menelan Ye Chen, dia tidak bisa menahan Ye Chen. Dia telah menggali lubang untuk dirinya sendiri, dan mengubur dirinya sendiri. Dengan teriakan, Tian He Ming akan ditinju keluar dari lubang darah di perut bagian bawah dengan muncrat darah, seperti kolom darah. Ye Chen keluar, darahnya hula, darah Tian He Ming Jiang terkontaminasi, dan dia tidak punya apa-apa. Barang-barang ini mengecewakan tangan raksasa dan meraih kaki Tian He Ming Jiang. Kemudian, Tian He Ming Jiang, sebuah gunung besar, terlempar dengan kaku, dan kemudian menghantam tanah dengan ganas. Penghancuran ini tidak nyaman. Tian He Ming memindahkan 5 organ internal dan 6 organ internal dari tanah. Darah meludah membawa fragmen visceral, kepalanya berdengung, dan dia akan meledak. Tapi ini belum berakhir, Ye Chen masih melempar, ki dan darah emas naik, terbakar seperti api, energi dan kekuatan berjalan bersama, dan kedua kalinya dia melempar Tian He Ming Jiang dan menghantam tanah dengan ganas. Kemudian, gambar itu sedikit mendebarkan, seperti Tian He Ming Jiang yang besar, yang terlempar ke tanah berulang kali. Setiap kali dia jatuh, tanahnya bergolak, dan setiap kali dia jatuh, hati kecil penonton mengikuti getaran itu. Gaya bermain yang begitu mengerikan, kata Mo untuk dilemparkan, hanya menyaksikan rasa sakit ibunya, jika mereka menggantinya, itu sudah lama sekali. Gemuruh dan teriakan itu tidak diketahui kapan. Tian He Ming berlutut, dan terlempar kembali ke bentuk manusia, pingsan di tanah, berdarah, dan bentuk manusia itu hilang. Ye Chen melangkah maju,
dan secara sadar menerima tas penyimpanannya. Kemudian dia melihat ke arah jenderal pertama di bawah tahta pelari. Sebelumnya, dia dan Tian Heming menemui jalan buntu, yaitu boneka menyerangnya dengan sinar pingsan, dan hampir menusuknya. Menyelinap menyerang, jangan menangis kamu hari ini, Lao Su tidak akan bernama Ye. Ye Chen memutar lehernya dengan keras, dan matanya dingin dan bersinar. Tergantung kamu. Zuan Mingming mencibir, setelah bertarung dengan 8 Jenderal Ming, Ye Chen, berapa banyak kekuatan tempur yang menurutmu masih tersisa? Chapter 1723. Tidak ada banyak kekuatan tempur yang tersisa, tetapi lebih dari cukup untuk menghancurkanmu. Ye Chen Leng Heng, tidak banyak omong kosong, langsung diserang. Napas yang baik, pelari Ming akan marah dan berteriak, melangkah menyeberang, dan berjalan pergi, mencubit segel pelari. Di aula ke-9, 8 jenderal Fana lainnya juga tewas bersama. Perkelahian kelompok yang jelas, para jenderal bermartabat, 1 dari 8 orang suci, dan Raja Semu, tentu saja, wajah mereka tidak memerah. Tidak mungkin, salahkan itu terlalu ganas. Setelah transfigurasi tubuh, Tian He Mingjiang, betapa sombongnya, bahkan ia dikalahkan, 1 lawan 1, yang merupakan lawan Ye Chen. Sangat hidup, aku akan menunggu sebentar. Para jenderal lainnya di 7 aula semuanya tertawa dan bergerak. Ibuku patuh, ini tak tahu malu. Melihat 8 aula jenderal, semua ditekan di masa lalu, ada suara cemoohan dari bawah, sangat tidak masuk akal kursi Yan Luo di bawah jenderal. 8 raja kuasi suci dan 64 orang bijak, tetapi kelompok ini diserang, ini bukan hanya tidak tahu malu, itu juga tanpa wajah. Anda tahu, mereka adalah pemimpin generasi muda di dunia bawah, masing-masing dengan kebanggaan mereka sendiri, selalu mewakili Yan Luo di setiap kuil. Tetapi sekarang, mereka telah melepaskan harga diri mereka, mengesampingkan reputasi tertinggi mereka, dan mengepung kuasi suci dalam pandangan mata. Pendekatan ini tidak hanya kehilangan wajah mereka, tetapi juga wajah Yan Luo dari 8 istana, tetapi mereka juga hilang. Ibuku benar-benar buta, banyak wanita membenci, kecantikan mencintai para pahlawan. Di mata mereka, para jenderal di bawah kursi Yan Luo adalah pahlawan, tetapi para dewa lelaki di hati mereka. Tapi hari ini, tindakan para jenderal di kuil benar-benar mengecewakan mereka. Dimanapun mereka adalah pahlawan, mereka adalah sekelompok tikus. Kehilangan tidak memalukan, kemenangan atau kekalahan adalah praktik yang biasa dilakukan tentara. Bahkan jika Anda kalah, Anda harus jujur, jika Anda tidak bisa kehilangan kekuatan, Anda juga kehilangan karakter Anda. Untuk sementara waktu, para putri memandang tatapan Ye Chen, tapi ada begitu banyak kekaguman, mata yang indah itu seperti air, dan matanya beriak. Dibandingkan dengan para jenderal kuil, dia adalah pria sejati, dengan tulang besi, dan kesepian melawan 72 jenderal, tetapi dia belum tersentak. Tidak ada seorang pun di dunia bawah yang memiliki keberanian seperti itu. Ini adalah pesona kepribadian, yang dapat menggerakkan hati seorang wanita, seperti Ye Chen, adalah pahlawan sejati di hatinya. Sekelompok generasi tikus. Dengan suara mencemooh, Ye Chen sangat marah sehingga dia mengepal ke segala arah dan mundur dari pelari terdepan. Penindasan. 8 dewa lainnya di aula ke-9 hendak membunuh, dan bersama-sama mereka mendesak pedang pembunuh, yang sebenarnya adalah prajurit Raja Suci. Kekuatan membunuh pedang sangat kuat, satu pedang menghantam gunung dan sungai. Darah suci dari zaman kuno terciprat ke langit, dan setiap helai menyilaukan. Jika bukan karena warisan mendalam Ye Chen, pedang ini akan cukup untuk membelahnya, dan 8 jiwa besar akan bergabung, dan serangan itu akan mengerikan. Pemusnahan. 7 istana yang tersisa akan membunuh, berdiri penuh surga imajiner, masing-masing menggunakan segel mereka dan menggerakkan kekuatan magis misterius. Entah pedang ons, atau bayangan tinju, atau artefak yang mengerikan, atau formasi hukum yang dilarang, voli bawah dan luar biasa. 72 tentara biasa-biasa saja menembak bersama, betapa spektakulernya pemandangan itu, seolah-olah menutupi tirai cahaya langit, menutupi Ye Chen. Dengan gerakan seperti itu, para penonton yang ketakutan menghilang secara tidak sadar. 8 raja kuasi suci dan 62 orang bijak bergabung untuk menyerang mereka. Tidak mungkin mengatakan bahwa mereka kuasi suci. Langit surga itu runtuh tiba-tiba, hanya asap mengepul, tidak ada lagi sosok Ye Chen, dan semuanya menjadi mati. Ekaristi tidak akan mati lagi kali ini, Lao Su segera pergi untuk makan apa-apa. Di bawah, seorang jenderal tua Ming menggaruk janggutnya, wajahnya penuh makna, tidak menyombongkan diri, dia benar-benar berani memakan kotoran. Sumpah beracun ini dikeluarkan tidak hanya olehnya, tetapi oleh terlalu banyak orang seperti dia. Jika Ye Chen tidak mati, dia bisa melakukan segalanya. Hei, aku menunggu dosa-dosaku. Setiap kuil akan berdiri di surga, menggelengkan kepala dan mendesah, semuanya penuh belas kasihan. Dalam gerakan seperti itu, orang-orang di bawah mereka tidak bisa menahan cibiran. Jelas itu perilaku tikus, tapi itu adalah sikap simpatik. Benar-benar menjijikkan. Semua orang mati, dan sekarang dia berbelas kasih,
kepada siapa aku harus menunjukkannya? Bagaimana dengan roh yang tak tahu malu sebelumnya? Kemana semua pergi? Tampan, sekelompok orang munafik yang tampan. Pengunjung, saya memarahi para jenderal kuil di hati saya. Semua orang meremehkan para jenderal, bukan meremehkan mereka, tetapi kemampuan mereka untuk menyamar. Para jenderal kuil mengabaikan mata di bawah, dan di permukaan ada belas kasih, tetapi sudut bibir mereka membentuk lengkungan mencibir. Siapa yang membuat Ye Chen terlalu kuat, dan membuat mereka takut, telah mengancam mereka dengan serius, jadi dia harus mati. Sekali lagi, apa yang mereka inginkan adalah hasilnya. Proses yang disebut tidak penting. Wajah hilang, dan proses apa yang dibutuhkan. Saya aneh. Lao Su telah menipu Anda untuk mengacaukan Anda sehingga Anda ingin membunuh saya. Saya dan saya punya pembalasan membunuh ayah saya. Ketika Zhong Ming hendak bersorak, kicauan terdengar. Belum mati. Tiba-tiba kuil merendahkan diri. Ayo gantung. Para penonton di bawah juga kaget, mata mereka disorot, dan mereka memandang langit dengan tak percaya. Tapi melihat langit, asap mengepul terus membubarkan. Kemudian, prototipe seseorang perlahan-lahan muncul. Itu Ye Chen, melangkah keluar dari langit. Su terlalu berat, sehingga setiap kali telapak kaki jatuh, mereka menginjak langit virtual. Rambut panjangnya berwarna emas, dengan 9 garis di alisnya, terjalin dengan pola dewa eksklusif. Matanya juga berwarna emas, dalam dan tidak terbatas, dan memiliki jalan yang tak berujung, berevolusi di dalamnya. Dia membuka tubuh yang dominan, kekuatan tempurnya mencapai puncaknya, dan kekuatan agung, seperti laut dan laut, cukup kuat untuk menelan Badlands. Bagaimana mungkin ini tidak akan mati? Para penonton menelan, mata mereka tidak dapat dipercaya, dan penampilan mereka membatu. Dan momentumnya, naik lebih dari 1 tingkat. Apa yang terjadi? Bagaimana itu bisa menjadi begitu kuat? Apa jenis kejahatan itu sih? Para jenderal kuil juga terkejut, tidak tenang, dan kekuatan Ye Chen jauh melampaui harapan mereka. Belum pernah bermain, Ye Chen mengeluarkan gada dan memutar lehernya dengan keras. Jangan pernah mati, aku akan memukulmu lagi. Pelari jenderal yang minum dengan keras dan yang pertama datang. Setelah itu, 8 jenderal meditasi di aula ke-9, dan jenderal meditasi lainnya di aula lain juga berangkat, dan Ye Chen tidak boleh dibiarkan hidup. Sekelompok generasi tikus, Ye Chen mendesis seperti petir kekal yang menggelegar, keluar, dan membunuhnya di depan pelari. Pelari mengubah penampilannya, dan dia tidak melihat sosok Ye Chen dengan jelas. Kecepatan seperti itu di luar jangkauan penangkapannya. Pada saat api lampu listrik, dia mundur dengan tergesa-gesa, hatinya takut Ye Chen hari ini terlalu aneh, dan momentumnya tertekan. Kemana harus pergi? Ye Chen membunuhnya langsung, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dia menghancurkan tongkat, dan kekosongan itu hancur. Pelari akan berlutut, dan ketika dia bertemu, Ye Chen meledakkan tubuhnya, dan kabut darah menyilaukan langit. Para penonton terkejut, dan para jenderal di kuil-kuil terkejut. Itu adalah pelari, tuan pertama di bawah tahta pelari. Raja kuasi suci yang otentik, ketika bertatap muka, dihancurkan oleh kelas kuasi suci. Seberapa kuat Ye Chen? Penindasan. Selama pembicaraan, 8 penguasa aula ke-9 telah tiba, dan sekali lagi bergabung, Raja Suci Wang Lingtian terputus. Keluar, Ye Chen menamparkan tongkatnya, dan menolak pedang Raja Suci. Pada awal dengkurannya, pedang Raja Suci dibalikkan oleh keterkejutannya, tubuh pedang itu pecah, dan seluruh tubuh cahaya Tuhan dimusnahkan secara luar biasa. Jika Anda melihatnya, 8 jenderal besar yang menggerakkannya sangat menderita, masing-masing tubuh meledak, mengeluarkan, dan memuntahkan darah. Ayo mati, Ling Tianyi. Mutilator pertama di bawah tahta kota, menembus ketiadaan, mengintegrasikan metode metamistik, menunjuk langsung ke Ye Chen Yuan Shen, dan ingin membunuh tubuh sejati Ye Chen. Jarinya mengerikan, dan darah berceceran. Tentu saja, bukan Ye Chen yang ditusuk dengan jari, tetapi Moto di aula ke-7. Dia tidak tahu apa yang terjadi. Ini berkat Ye Chen, yang menggerakkan langit dan mengubah tanah. Dia tidak khawatir tentang hal itu, tetapi sang jenderal itu sengsara, dan sangat bingung sehingga dia dibunuh dengan jari. Sialan, ratapan pertama di bawah tahta kota akan mencibir. Kamu sial, suara dingin terdengar, Ye Chen menyapu langit, membunuhnya di depannya, dan mengangkat gada. Baiklah, jenderal pertama di bawah tahta kota ditabrak dengan tongkat, dan Yuan Shen melarikan diri, dan Ye Chen menekannya dengan satu tangan. Melihat ini, setiap kuil akan dipenuhi, dan kekuatan gaib akan sering muncul. Ye Chen dengan dingin bersenandung, tiba-tiba membuka visi kekacauan, memanggil lautan emas Tuhan, keduanya saling terkait, dan ada juga merek Chaos Tao. Tiba-tiba, langit dipenuhi orang, dan hula jatuh ke bayang-bayang. Ada begitu banyak jenderal nasib buruk yang tertelan oleh laut dalam emas Ye Chen di musim gugur, tanpa meninggalkan residu. Semuanya menyenangkan. Ye Chen tertawa, di seluruh dunia. Taktiknya, tidak ada aturan sama sekali, hanya tangan dan tongkat, siapapun yang pergi kemanapun, gada di tangannya berantakan.
Di mana-mana, ada seorang pria terbang dan tubuhnya meledak. Di mana-mana, ada pertumpahan darah, dan gambar itu sangat berdarah. Ini adalah gambaran tanpa hukum, terlalu menakutkan. Para penonton membuka mulut mereka dan tidak berbicara lama. Itu 72 hantu. 8 Raja Suci Kuasi dan 64 orang bijak tersapu oleh langit. Kekuatan Ye Chen telah serius tidak konvensional, membuat orang merasa bahwa dia bukan orang suci, tetapi seorang Raja Suci. Pergi. Jenderal pertama di bawah tahta Kasim pertama kali membujuk dan menyeret tubuhnya yang berdarah, menarik diri dari lingkaran perang, dan berjalan pergi. Ayo pergi. Ye Chen mencibir, 3 atau 5. Apakah kamu benar-benar ingin mati tanpa henti? Penatua di bawah tahta Kasim mabuk berat, matanya memerah, dan dahinya terbuka. Apakah kamu mendidihkan sup? Ye Chen mengutuk, mengirimkannya ke langit dengan satu tongkat, dan dagingnya berubah menjadi kabut. Hanya ada satu Yuan Shen, yang disegel ke dalam tungku tembaga oleh Ye Chen. Para jenderal kuil, dimanapun ada konfrontasi mental, melarikan diri. Mereka ingin pergi, tetapi Ye Chen tidak melakukannya, dan dia telah membunuh mata merahnya. Setiap kuil akan lari di depan, dan dia mengejarnya. Setelah Anda mengejar ketinggalan, jangan katakan apa-apa, mari kita bicarakan dengan Palu. Setelah membuka tubuh yang dominan, kekuatan dan kecepatan tempurnya benar-benar melampaui jenderal istana. Ini adalah penindasan mutlak. Tidak peduli seorang bijak atau raja kuasi suci, tidak ada yang bisa memeganginya tongkat, bunga darah, mekar di langit. Chapter 1724. Aku adalah jenderal di bawah tahta kastil. Kamu tidak bisa membunuhku. Kamu adalah jenderal di bawah Gunung Tai, kamu tidak bisa membunuhku. Aku adalah jenderal di bawah tahta kesetaraan, kamu tidak bisa membunuhku. Suara-suara ini terus berdering melalui pemerintahan Yin Chaodi. Mereka adalah para jenderal yang dikejar oleh kuil, dan beberapa dari mereka gila, dan mereka semua pindah dari belakang panggung untuk menakut-nakuti Ye Chen. Tapi siapa Ye Chen? Ming akan digantung, Yan Luo luar biasa, apakah Anda memiliki backstage, Lao Su? Bahu dengan kaisar, menakuti kamu. Dia tidak peduli siapa dia sama dengan jenderal di bawah tahta kaisar, Lao Su melakukan hal yang sama. Pria ini benar-benar menunjukkan kekuatannya dan membunuh mata merah. Mengejar sepanjang jalan, satu patung akan dihancurkan, dan satu patung akan dipukuli sampai mati, tanpa memberikan wajah Yan Luo. Setiap kuil akan meratap dan menggeram, melarikan diri satu persatu. Mungkin, sampai hidup dan mati berlama-lama, mereka tidak tahu apa itu penyesalan, dan mereka seharusnya tidak memprovokasi Ye Chen, bintang jahat. Ye Chen tidak memberi mereka kesempatan, tetapi mereka memiliki lebih banyak orang yang percaya diri. Pada akhirnya, Ye Chen melakukan serangan balasan dan membunuh. Ada sebuah kata yang disebut pantas untuk menggambarkannya. Akan menyenangkan untuk berdiri dan menonton pertunjukan. Anda harus berlari untuk berpura-pura memaksakannya, tetapi saya tidak tahu bahwa berpura-pura membayar harga. Suara ledakan terdengar melalui dunia bawah, dan sepertinya seseorang terbang melintasi langit. Menghadap langit dan bumi, gambar tanpa hukum itu terlalu berair, puluhan hantu yang kuat sebenarnya dikejar oleh Yi Junseng. Para penonton juga mengikuti, dan sebuah film hitam besar. Dapat dilihat bahwa wajah mereka diukir dengan kata yang dingin, dan kuil-kuil akan menjadi tawanan, sangat bahagia. Berita dunia ini berita dunia ini. Sebelumnya, Ekaristi dikalahkan secara berkelompok, dan sekarang Ekaristi bangkit, satu demi satu. Melihat sekelompok orang yang begitu tenang dan cantik, mereka begitu tersengat sehingga mereka merasa sangat tidak nyaman, bahkan lebih baik daripada tempat tidur ibunya. Banyak orang telah mengambil ingatan dan mencetak gambar ini sehingga mereka dapat mengambilnya kembali dan memberikan bukti. Su sangat pendiam sehingga lebih banyak orang tertarik padanya. Melihat foto ini, dia tiba-tiba agresif. Aku tidak salah. Lusinan hantu dikejar oleh Yi Junseng. Kursi Yan Luo tidak biasa, jarang berkumpul dan itu sangat memalukan. Para jenderal tua Ming menyeringai. Hanya Raja Suci yang mengejar mereka. Ini adalah kuasa San, wajah Yan Luo, hilang. Katakan, apa sebenarnya kelas semu suci itu? Dia datang, tapi dia besar. Dia yang minum lebih dari 100 mangkuk sup mengpo di masa lalu adalah dia. Dia mengganggu reinkarnasi, mengejutkan 10 kuil Yan Luo, dan dikunci di lantai 18. Berapa lama neraka runtuh? Hantu bisa tumbuh begitu banyak dalam waktu yang singkat, maka barangnya akan terbuka. Ki dan pembuluh darah sangat kuat, dan mereka harusnya adalah tubuh suci kuno yang legendaris. Seseorang mengerang, pembuluh darah yang sama dengan Kaisar. Tidak heran aku sangat berani, aku mendapat dukungan Kaisar. Orang-orang telah datang jauh-jauh tanpa kekuatan Kaisar dan Raja. Banyak orang berkata, itu adalah orang yang kejam yang telah belajar sendiri. Bocah ini, kali ini benar-benar panas. Di istana Yan Luo, Hakim melihat tirai air di depannya, menghela nafas dengan emosi. Apakah Anda melapor kepada Raja Qin Guang? Tanya Black and White Impermanence. Dinamis sekali, tapi masih membuahkan hasil.
Hakim menggosok alisnya dengan keras, Yan Luo dari 10 istana, Ba Cheng mengawasi. Sungguh, seperti yang dikatakan Hakim, Yan Luo Dusi dari 10 istana berada di depan tirai air, dan Yan Luo ditentukan, dan dia juga menyentak sudut mulutnya. Aula pertamaku, ada banyak bakat. Raja Qin Guang berkata dalam-dalam, dengan wajah panjang, aku sangat optimis tentang dia. Singkatnya, Raja Chu Jiang dan yang lainnya menatap Raja Qin Guang satu demi satu, wajah mereka semua hitam seperti kok. Mengomel Ye Chen, dalam analisis akhir, milik aula pertamanya, dan terlibat dalam gerakan besar seperti itu, Yan Luo dari Jiudian sangat tak tahu malu. Apa yang saya lakukan? Qin Guang Wang minum anggur, di masa lalu, ada lebih dari 70 jenderal, salah satu dari mereka mengalahkan Ye Chen, apa yang dikatakan Lao Su. Lebih baik bagi kita untuk tidak berpartisipasi. Mendengar ini, Yan Luo dari wajah Jiudian Yan menjadi lebih gelap. Anda berdiri dan berbicara tanpa sakit punggung, itu adalah jenderal biasa-biasa saja dari pelipis saya, tetapi sekarang dihancurkan dan dihancurkan. Orang baik, jenderal kami yang terlatih akan diurus oleh talenta di keluarga Anda hari ini. Ngomong-ngomong, aku tidak peduli. Qin Guang mengangkat bahu, siapapun yang peduli siapa yang peduli, mengacaukan orang itu, dan menanggung akibatnya. Jangan katakan, kata-katanya membuat Yan Luo takut dari Jiudian. Mereka bukan orang bodoh. Bagaimana mungkin mereka tidak mendengar siapa yang ada di mulut Raja Qin Guang, selain Kaisar-Kaisar, akan ada yang lain. Itu benar-benar kejam, dan bahkan Kaisar Ming takut pada 3 poin. Masalah generasi muda diselesaikan oleh generasi muda. Jika 9 dari mereka bergegas, kekurangan keliaran Kaisar mungkin tidak bisa berdiri. 9 orang merasa sedih, hati para jenderal mereka dicekik untuk sementara waktu, begitu banyak dari mereka dikejar-kejar oleh dunia semu yang suci, dan wajah ibu mereka tidak tahu malu. Memalukan untuk menunggu rasa malu, dan bahkan memalukan pada Lao Su. Ini juga untuk menyalahkan mereka tidak mengajar anggota keluarga mereka dengan baik, dan bahkan berpura-pura dipaksa kemana-mana. Lebih dari 70 orang memukul satu, benar-benar bagus. Yan Luo dari kuil Jiudian juga menggosok alisnya. Mereka tidak bisa mengelolanya, dan mereka tidak berani peduli. Di luar, gemuruh berlanjut, gunung-gunung yang menjulang tinggi, runtuh, dan mereka diaduk terbalik. Ye Chen melambaikan tongkat dan memukul yang lain. Dia secara sadar mengumpulkan tas penyimpanan. Ini adalah perampokan, dan bayi itu harus mengambilnya. Beginilah cara dia melakukannya, bisnis keluarga. Agak ceroboh, terlalu banyak sampah, tetapi tidak. Kemudian, dia menunjuk satu orang dan masuk ke pegunungan. Itu adalah hantu pertama di bawah Gunung Tai. Orang-orang boneka memanggilnya Tai Yue Pantom. Begitu banyak hantu miliknya yang berlari kencang. Tapi ini tidak berguna, negara yang mendominasi, kecepatannya, jauh di atas Jenderal Tai Yue Ming, dapat membiarkan Anda terbang. Apakah kamu benar-benar ingin tanpa henti? Desis Tai Yue Ming, matanya penuh darah dan darah merah. Dia tidak pernah kehilangan orang sebesar itu sejak dia menjadi Jenderal Tahta Taisan, dan dia tidak pernah dikalahkan begitu parah. Kesombongannya sudah lama hilang oleh kematian Ye Chen, dan untuk pertama kalinya dia mencium apa yang ditakuti dan diputus-putuskan. Kamu dan aku tidak memiliki dendam. Kamu dapat menemukan segalanya untuk dirimu sendiri hari ini. Ye Chen memblokir Jenderal Tai Yue Ming, masih memegang gada bernoda darah di tangannya. Aku bertarung denganmu. Tai Yue Ming akan menggeram, memegang tombak perang di tangannya, sebagai tongkat, Ling Tian menghancurkan. Ye Chen mencibir, sebagai binatang buas bergegas untuk bertarung, jangan bersembunyi, jangan mengelak dan bertahan, menggunakan tubuh suci dari tubuh yang mendominasi untuk menahan tongkat lawan. Pada saat yang sama, ia juga melemparkan gada, pukulan yang ganas dan mendominasi, menghancurkan setengah tubuh Tai Yue Ming. Tai Yue Ming mengeluarkan darah, menendang balik, membakar darah esensi, menyembuhkan tubuh yang rusak dengan cepat, dan mata yang ketakutan muncul. Ye Chen membuli dirinya sendiri dan membunuhnya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Tai Yue Ming akan memuntahkan darah lagi, menghancurkan tubuh dewa, dan diledakkan dengan sebatang tongkat, hanya menyisakan satu dewa primordial yang ilusif, berbalik dan membunuh. Apakah kamu baik-baik saja? Ye Chen mengulurkan tangan emasnya, dan Ling Tian menutupinya seperti gunung yang berat, menekannya. Kamu tidak bisa membunuhku, aku jenderal menghantui pertama di bawah tahta Gunung Tai. Tai Yue Ming akan berjuang, menjerit ngeri. Ye Chen tidak memiliki belas kasihan, telapak tangannya memberikan kekuatan, dan kekuatan keheningan menghilang. Apa yang dia inginkan adalah kekuatan Yuanshen murni, yak kondensasi, yang dia butuhkan adalah kekuatan Yuanshen. Karena dia memilih untuk menembak, dia tidak akan memiliki belas kasihan. Jarang memiliki backstage yang sulit. Tidak lengkap tanpa membunuhnya, dan saya tidak menunjukkan kekuatannya, semua memperlakukan saya seperti mouse. Tidak, tidak, tidak. Mata Tai Yue Ming disorot dan murid-muridnya menegang. Dari matanya, dia hanya bisa melihat kepanikan. Kematian,
Nafas kematian yang sesungguhnya, ia selalu tinggi di atasnya, dan ia juga takut, ia takut akan kematian, belum lagi kematian. Pada saat-saat terakhir hidupnya, ia benar-benar menyesalinya, dan memprovokasi dewa yang tidak boleh terpancing, yang menyebabkan kematian. Tinju Ye Chen diturunkan, dan Jenderal Suci pertama di bawah tahta Gunung Tai dihancurkan oleh makhluk hidup. Kekuatan murni Yuan Shen dimasukkan ke dalam harta dan kembali ke Yak. Hancur Tai Yue Ming Ye Chen melangkah keluar dari pegunungan. Setelah mengejar ketinggalan, tujuannya sangat jelas, dan setiap Jenderal Suci memiliki tanda yang diukirnya. Ekaristi benar-benar harus membunuh Nine Halls. Para penonton masih mengikuti, semua gambar berdarah yang mereka tonton sepanjang jalan, setiap adegan mengejutkan, orang tidak berani melihat lurus. Raja Qin Guang tidak peduli. Jiudian Yan Luo hanya menontonnya seperti ini. Bunuh seperti ini, cepat atau lambat. Hal-hal dalam generasi selanjutnya akan diselesaikan oleh generasi selanjutnya. Jiudian Ming akan memiliki panggung belakang. Akankah Ye Chen memilikinya? Seseorang berkata. Penonton tidak mengatakan apa-apa, untuk mengatakan bahwa di belakang panggung, Istana ke-9 dan Jenderal, tidak bisa dibandingkan dengan Ye Chen, Kaisar tidak mudah dipusingkan. Chapter 1725. Maafkan aku, maafkan aku. Teror mulai naik dan turun, kesedihan yang menyedihkan sebelum meninggal. Mereka masih melarikan diri, tetapi selalu ada satu atau dua orang sial yang disusul oleh Ye Chen dan tidak bisa lepas dari kehancuran. Pikiran kuil-kuil hancur, dan beberapa dikejar oleh Ye Chen, dan Ekaristi adalah mimpi buruk mereka yang bertahan lama. Semuanya menunggumu. Ye Chen Zi bernyanyi, sangat dingin, penuh sihir, bergema di langit dan di bumi. Dia seperti dewa pembunuh malam, kemanapun dia pergi, ada perampokan darah. Pedang di tangannya berlumuran darah, setiap tetes memukau, darah para jenderal di setiap kuil, membawa retribusi yang seharusnya. Ekaristi kuno, ini terlalu kejam. Para pengamat mengikuti lidah mereka terus-menerus, jantung mereka berdetak satu demi satu. Fei Longming akan mengadu banyak. Seseorang mendesis. Tidak ada yang menyangkal pernyataan ini, masing-masing menyentuh dagunya dan mengerang. Perampokan darah hari ini, akar penyebabnya adalah naga umum naga. Jika bukan karena pemukulannya, istana kedua tidak akan datang untuk menemukan tempat, dan jika dia menemukannya, itu akan menyebabkan bencana. Tapi dari mana mereka tahu bahwa alasan mengapa Fei Longming bekerja dengan Ye Chen adalah karena adiknya bercanda. Oleh karena itu, sumber utama bukanlah naga umum, tetapi Qin Mengyao. Tidak masalah, dia mengadu saudaranya, bahkan dengan para jenderal kuil. Saya tidak tahu, Qin Mengyao akan terlihat seperti itu ketika dia mengetahuinya, dan dia tidak tahu di mana dia dan Zhao Yun berlari. Dalam diskusi, Ye Chen masih membunuh, dan dia sangat mengerikan. Dia benar-benar membunuh matanya, dan para jenderal istana kekaisaran melarikan diri, satu demi satu terbunuh, benar-benar menghilang. Yan Luo dari istana ke-9, hatinya berdarah. Setiap kali Ye Chen memotong sepotong, hati mereka sakit. Apakah mereka benar-benar ingin membunuh mereka? Setelah hari ini, dengan pengecualian aula pertama, semua aula akan layu, dan akan membutuhkan banyak energi untuk mengolah prajurit baru. Tidak masalah, tetapi tidak berani peduli, itu benar-benar memprovokasi kaisar kelaparan, itu akan menyebabkan bencana yang lebih besar, dan Ekaristi terlalu alami. Sebaliknya, Raja Qin Guang lebih tenang, duduk santai, minum anggur kecil, dan tidak berniat mengendalikan. Beberapa individu benar-benar terlalu nyaman untuk hidup, dan mereka tidak tahu ketinggian dan ketinggian bumi. Begitu mereka telah menciptakan sebab, mereka harus memiliki sebab dan akibat. Yin Chao Difu, kembalinya orang mati, juga membutuhkan baptisan darah. Teriakan dan gemuruh, saya tidak tahu kapan harus memusnahkan mereka, meninggalkan orang-orang buangan, sisa jenderal melarikan diri ke kota asal mereka. Pertempuran berakhir, dan langit redup ternoda darah. Dalam kabut darah yang mengamuk, Ye Chen membawa pedang pembunuh yang ternoda darah dan berjalan di langit, semua berlumuran darah, seperti dewa pembunuhan. Hari ini dia dapat digambarkan sebagai terkenal dalam Perang Dunia Pertama. Setiap orang yang terbunuh olehnya adalah seorang bangsawan di bawah kursi Yan Luo. Dia juga harus menderita dari limbah kekaisaran, kalau tidak, dia tidak akan berani menjadi sombong. Kuartet penonton memandang jauh, dan tidak ada yang berbicara terlalu banyak. Hari ini, mereka telah menyaksikan apa itu pelanggaran hukum. Berani sekali untuk membunuh para jenderal, Ye Chen jelas yang pertama, si Luo Yan Luo tidak berani membiarkannya pergi. Hari ini, mereka juga menyaksikan kebangkitan dewa pembunuhan. 72 tentara biasa-biasa saja, lebih dari setengahnya terputus. Yang tersisa sebagian besar cacat, yang disebut arogansi, pemukulan hilang, dan tidak ada kemungkinan puncak dalam hidup. Keberadaannya akan memimpin era dan mimpi buruk bagi satu generasi. Rekornya juga belum pernah terjadi sebelumnya. Para penonton harus beruntung bahwa Ye Chen belum terpancing. Kalau tidak, mereka akan menjadi hantu di bawah Ekaristi. Dalam sorotan,
Ye Chen merobek bajunya yang berlumuran darah dan melemparkannya ke satu sisi, bertelanjang dada, langsung menuju kota hantu. Punggungnya, ulet seperti gunung, rambut panjangnya terurai, helai emas memudar, tetapi merah darah. Di bawah tatapan kuartet, dia memasuki kota hantu, kembali ke taman kecil, dan roh seluruh tubuh yang bergolak juga terkendali dan tidak terlihat. Aku berkata, apakah kamu ingin menjadi begitu ganas? Dia hanya berjalan masuk, dan Yak membuka matanya, nyengir tanpa henti. Kenapa? Belum terbiasa dengan itu. Ye Chen tidak bisa menahan senyum. Aku harus terbiasa dengan itu, Yak itu tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Di hutan belantara, Ye Chen hidup kemanapun dia pergi, Dong Huang Simonanyu Beiyue Zongsu, dia membuat masalah satu persatu. Selain itu, gerakannya lebih besar dari sekali, dan pekerjaan teknik megah ini juga dilakukan oleh Ye Chen, yang sangat sukses. Tapi dia masih mencemooh, Ye Chen sangat bising ketika dia masih hidup, tetapi kematian ini ke dunia bawah, tetapi masih terbalik. Itu benar-benar membuktikan kebenaran, Ye Chen, tubuh suci kuno yang sunyi, kemanapun ia pergi, apakah itu surga atau dunia bawah. Di sini, Ye Chen telah mengeluarkan 4 botol batu giok, menempatkannya di 4 sudut altar, dan kemudian membuka blokir botol batu giok. Segera, 4 botol batu giok bergetar, dan sepotong kekuatan para dewa mengalir di dalam dirinya, dan dia diseret ke dalam Yak. Kui Newton merasakan kejutan, dan menutup matanya dengan tergesa-gesa. Jiwanya seperti jurang maut. Paus itu menelan dan menghisap kekuatan roh purba. Kekuatan roh primordial klasik ini diperoleh dari para Jenderal Kuil, intisari apa yang lebih kuat dari kekuatan jiwa itu. Dengan bantuan ini, ia akan merenungkan dalam waktu singkat. Ye Chen kembali ke pohon tua, mengeluarkan kendi, dan mabuk. Dalam pertarungan hari ini, pertarungannya sungguh hangat dan kuat, dan dia harus kehilangan kondisinya yang dominan, jika tidak Rao adalah dia dan dia harus berlutut. Senang memiliki latar belakang yang kuat. Ye Chen tersenyum dan menatap Jie Mingshan, seolah dia bisa melihat Kaisar Huang. Alasan mengapa Yan Luo di 10 aula tidak campur tangan adalah untuk menghindari Desolation Kaisar, yang merupakan dewa besar, yang membuat mereka terengah-engah. Dengan sebotol anggur, dia mengambil setumpuk tas penyimpanan. Setelah itu, semua harta di dalamnya dibuang. Benar-benar ada banyak bayi, ada semua batu, gulungan rahasia, dan artefak, mereka ditumpuk menjadi bukit, dan cahayanya bersinar dan menyilaukan. Jenderal boneka Yan Luo, jika kaya dan berminyak. Ye Chen menyeringai, mengambil artefak, dan menghancurkan satu artefak dengan kekuatan gaib yang sombong. Pedang hitam itu terbang keluar dan melayang di atasnya, melahap esensi artefak, tubuh pedang itu berubah menjadi nirwana, dan mendekati prajurit Raja Suci. Ye Chen tidak menganggur, setelah artefak, ada banyak ramuan. Tidak peduli jenis ramuan apa yang dia gunakan, dia hanya memasukkannya ke dalam mulutnya, dan hanya dia yang berani memakannya. Sumber ekaristi adalah turbulen, dan ramuan ke dalam tubuh sangat halus, diintegrasikan ke dalam tubuh suci, menjadi makanan, membantu Ye Chen melambung. Napasnya bahkan lebih megah, dan setiap pori penuh esensi, dan darahnya naik, seperti api. Sekarang dia telah mencapai bottleneck dari Santa, dia hanya membutuhkan sedikit kesempatan untuk maju, dan bukan tidak mungkin untuk dikuduskan. Xiao Yuan, jatuh ke dalam ketenangan, Yak dengan gila menelan kekuatan roh purba, dan pedang Yin bermain dengan esensi artefak. Dan Ye Chen, di mulut binatang seperti obat. Taman kecil itu sunyi, tetapi dunia luar sangat ramai. Nama Ye Chen telah tersebar di seluruh Yin Chao Difu, jalan-jalan, gang-gang, dan kios-kios di restoran, semua dalam diskusi, terus-menerus mengejek. Bahkan Mi berkepala kuda yang menuntun hantu-hantu itu mengobrol dengan bebas sambil melakukan tugas resmi mereka. Secara khusus, wajah banteng dan kuda yang telah mengawal Ye Chen di masa lalu memiliki pinggang paling lurus. Keduanya melewati Ye Chen dan tidak bisa digantung. Tuan Yan, kamu selalu harus menungguku. Di Nine Halls of the Underworld, sekelompok jenderal mati mayat hidup menyeret mayat mereka dan menggambar di aula, menangis dan berkabung terus-menerus. Bagaimana cara memutuskan? Mari kita bicarakan. Yan Luo, berdiri di depan singgasana di aula ke-9, membalikkan punggungnya ke para jenderal, dan kata-katanya datar. Frustasi dia. Dianming akan menggertakkan giginya, matanya memerah, wajahnya seperti setan. Ini frustasi. Yan Luo dari Jiudian berbalik tiba-tiba dan tersenyum dengan marah. Dia adalah ekaristi, dengan garis keturunan yang sama dengan tubuh kaisar, jadi tidak jelas. Yan Luo guntur sangat marah, dan aula kuil akan gemetar ketakutan. Setiap wajah pucat dan berkeringat, dan dia tidak berani bergerak. Baru pada saat itulah mereka mengerti siapa itu. Tidak heran Ye Chen berani membunuh para jenderal begitu ceroboh, tidak heran bahkan Yan Luo dari 10 istana tidak berani melakukan intervensi. Mereka tidak gagal untuk menjernihkan pikiran mereka benar-benar ditendang oleh keledai, memegang diri mereka sebagai jenderal dunia bawah Yan Luo, dan berpegangan kuat di belakang panggung.
Seperti semua orang tahu, panggung belakang Ekaristi kuno bahkan lebih menakutkan. Itu adalah Kaisar, yang berdiri bahu-membahu dengan Kaisar, dan Kaisar juga menjauhi penunjuk 3 kata. Mau mengatakan itu mereka, dan Yan Luo dari 10 istana tidak berani memprovokasi dia. Yang lebih konyol adalah mereka juga ingin membalas. Ini benar-benar ironi besar, mereka benar-benar memukuli wajah mereka sendiri. Sejak hari ini, kamu bukan lagi jenderal istanaku. Aula menakutkan, kata-kata Yan Luo, megah dan dingin. Setiap kuil menggigil, tubuhnya gemetar, dan tiba-tiba dia ambruk. Jika mereka kalah, mereka akan benar-benar dikalahkan, tidak peduli mereka melawan kekuatan atau di belakang panggung, dalam kehidupan ini, mereka tidak dapat berbalik. Penyesalan, para jenderal kuil semua menyesali itu. Tidak baik untuk memprovokasi siapapun, tetapi untuk bersujud Roh Kudus. Pada akhirnya, mereka tahu bahwa mereka tidak bisa memprovokasi itu. Seperti yang Ye Chen katakan, semua yang mereka minta. Di taman kecil, Ye Chen menyilangkan lututnya, seperti seorang biarawan tua yang duduk bersila, dengan pikiran yang jernih, dan memahami kepemilikan Tuhan atas tubuh kuno dan suci. Tubuh yang mendominasi begitu mendominasi, dan dewa-dewa lain tidak akan lemah. Jika semua ini disadari, ia tidak bisa membayangkan tingkat kengerian apa yang akan ia miliki, dan teman-temannya akan menjadi tak terkalahkan. Tubuh suci Dacheng menyaingi kaisar tertinggi, dan itu bukan tanpa alasan, setiap kepemilikan dewa adalah garpu gantung. Duduknya setengah bulan, terkadang memancarkan cahaya kemasan. Sayangnya, dia gagal menyadari bakat lain. Saat bulan mendekat, Xiao Yuan memiliki suara besar, teriakan panjang. Chang Qiao datang dari Yak, dan belatung itu telah mengumpulkan Yuan Shen, turun ke altar, dan memutar lehernya dengan keras. Roh primordialnya, pancaran cahaya ilahi, kekuatan roh primordial bergelombang dan melonjak. Ya, Yak itu tertawa, merasa lebih baik. Setelah itu, dia melirik ke bawah. Matanya menatap Ye Chen dengan cerah. Ye Chen juga memiliki gerakan dan dewa emas yang mempesona. Ini adalah awal dari terobosan. Ye Chen memukul kemacetan, rusak. Tetapi Wen Ye Chen memberikan kekuatan yang sembrono, dikumpulkan, menjadi pedang yang tak terlihat, dipotong untuk diperbaiki sebagai penghalang. Untuk sesaat, di wilayahnya, ia memasuki santo itu, pelangi ilahi emas, jatuh ke langit, dan menjulurkan langit keluar dari lubang besar. Kemudian, roh yang kuat memenuhi taman kecil itu, banyak penglihatan terwujud, terjalin dan menari, dan ada juga suara jalan. Yak itu menyeringai, dan mundur karena keterkejutan Ye Chen. Orang-orang suci Jin Semuseng membutuhkan langit dan langit untuk jatuh, tetapi di sini di Ye Chen, mereka telah menjadi hiasan, melewati perampok mereka sendiri. Ye Chen dikuduskan di masa lalu ketika dia berada di sebuah festival besar. Saya sudah tahu ini sebelumnya, dan meskipun Yak menghela nafas, tidak mengherankan bahwa Ekaristi dan Kaisar saling memeluk dan memiliki hak istimewa eksklusif. Chapter 1726. Ye Chen tidak bangun sepanjang hari, dan dia memperbaiki dengan kuat. Jin Hui yang mempesona, menutupi seluruh tubuh suci kuno itu seperti pengecoran emas, darah emas, seperti api yang membakar. Visi kuno menguraikan gambaran yang indah. Taotik-caotik terjalin, tampaknya menjulang. Tao of Everything berevolusi sendiri. Proses mentransmutasikan nirvana disertai dengan kebetulan dan penciptaan. Yak duduk tidak jauh dan tidak mengganggu, dia menatap ketiadaan, dan sepasang mata sapi gelap diukir dengan perubahan-perubahan. Meskipun tidak lama sebelumnya, dia rindu rumah, tapi dia masih baik. Tetapi surga hari ini bukanlah surga dari masa lampau. Ada banjir kelaparan, dan makhluk hidup dari semua wilayah sangat tertekan. Kepalan tangannya, keketatannya yang keras, dan kebencian membuat matanya merah, dan dia tidak sabar untuk membunuhnya kembali dan bergetar. Kali ini, dia tidak hanya akan kembali, tetapi juga Ekaristi Ye Chen. Dengan penandatanganan perjanjian gencatan senjata, ini adalah perlombaan untuk generasi muda. Dia memiliki kepercayaan mutlak pada Ye Chen. Mitos tingkat Ekaristi yang sama bukan hanya legenda. Tentu saja, Kaisar-Kaisar Huang yang memberinya kepercayaan terbesar. Itu benar-benar orang yang kejam. Dia memilih 5 kaisar. Rekornya melawan langit belum dipecahkan oleh langit. Jika dewa besar ini dipindahkan kembali, semua kelaparan besar harus berbaring di atasnya, dan Anda akan dipaksa untuk memilih 5 kaisar. Dewa, tunggu kami. Yak itu tegas dengan semua mata. Begitu kata-katanya jatuh, Ye Chen bangun, dan dengan semburan gas basi, dia membuka matanya dan menembak 2 dewa. Perasaan yang sudah lama hilang. Ye Chen Kuan menghirup dengan ganas, dengan ekspresi yang menyenangkan di wajahnya, dan sekali lagi bertanya kepada orang suci itu. Kali ini, tidak ada serangan balasan dari Zhou Tian. Dia benar-benar suci, lebih kuat daripada ketika dia berada di langit dan bumi. Jika dia membuka kembali yang berkuasa dan membunuh raja, dia akan memenuhi syarat. Yak itu datang, matanya cerah dan tangannya gosok dengan keras. Ye Chen dipromosikan menjadi orang suci. Dia tampak lebih bersemangat daripada Ye Chen. Sebagai kakak tertua,
ada saudara lelaki seperti itu, dan dia benar-benar memiliki wajah. Aduh, ada roh primordial. Ye Chen berbalik dan melompat. Hampir seperti kamu. Yak itu menggigit bibirnya dan berteriak, dan belum pernah melihat orang jahat seperti Ye Chen. Tidak ada, kembali untuk membalas dendam padamu. Ye Chen tertawa. Ketika kembali, kapan kita pergi? Yak bertanya. Tunggu sebentar, aku akan berbaring di Yan Luodian dulu. Ye Chen menepuk pundak Yak, berbalik dan menghilang. Setelah Anda disucikan, itu adalah umum, dan Anda memenuhi syarat untuk menghapus bea cukai, dan Anda harus melewati bea cukai untuk pergi ke jembatan Naihe. Setelah membawa Culing pergi, aku akan kembali ke surga. Jalannya seperti abdi Allah, dan hatinya bergairah. Setelah 300 tahun, dan setelah reinkarnasi yang hebat, ia benar-benar merindukan Culing. Dia tidak takut dengan penipuan hakim. Ini tidak lagi terjadi. Jika hakim menatapnya dengan ceroboh, dia tidak akan keberatan berbicara dengan Kaisar Huang. Yah, apakah itu Ekaristi? Seseorang berkata dengan terkejut. Jangan katakan itu, sungguh. Semua orang di tanah melihat ke atas, sementara orang-orang di langit memberi jalan kepada Ye Chen. Jika kamu telah maju ke tingkat suci, kekuatan tempur pasti lebih mengerikan. Melihat Ye Chen, terlalu banyak orang tidak bisa mengingat kejadian sebelumnya. 72 jenderal meditasi tidak dapat mengangkat kepalanya sendiri, dan sebagian besar dihancurkan oleh Sang Bhagava, dan sisanya hampir lumpuh. Pada saat itu, Ye Chen hanya diizinkan menjadi orang suci. Sekarang, orang suci lanjut, berpikir dengan bokongnya, tahu betapa menakutkannya dia. Ada banyak kejahatan di dunia bawah, seperti Ye Chen, yang benar-benar langka, pria muda di pemerintahan tanah bukan lagi lawannya. Di sini, Ye Chen telah jatuh dari langit, dan alu di depan Yan Luodian. Melihat Ye Chen, raja hantu yang menjaga kuil, dia tidak bisa menahan perasaan canggung, ini adalah orang yang kejam, dan dunia menjadi terbalik. Melihat Ye Chen Si Wei lagi, keduanya terkejut lagi. Jika mereka sangat menjengkelkan, datang sekali, dan Si Wei memanjat sekali. Tampilan keduanya sangat memalukan, mereka semua berbaur di Yin Chao Difu, lihat Ye Chen, badan suci rakyat, dan lihat dirimu sendiri. Dua hantu bersaudara, lelah melapor, aku ingin menemui hakim. Ye Chen tertawa, meskipun dia telah memotong banyak jenderal hantu, tidak ada rak, yang membuat kedua raja hantu itu sangat nyaman. Masuklah tanpa melalui briefing. Sebelum raja hantu berbicara, Yan Luodian mendengar suara hakim. Ye Chen tersenyum, melangkah, dan berkata dengan suasana hati yang hebat. Di kuil, hakim duduk menyamping, dengan ketidakkekalan hitam dan putih berdiri di kedua sisi. Ketika mereka melihat Ye Chen masuk, mereka bertiga tertegun dan memindai Ye Chen dari atas ke bawah. Ini benar-benar bakat pribadi, sangat baik. Dalam pertempuran setengah bulan yang lalu, Ye Chen terbakar, dan aula pertama juga terbakar. Setelah pertempuran pertama, boneka di kuil pertama baik-baik saja, tetapi boneka di kuil lain sudah mati. Itu sangat optimis tentang dirimu. Hakim berdiri, mencukur jenggotnya, dan menyeringai di sekitar Ye Chen. Berapa lama sebelum ini, maka orang-orang suci lanjut. Ketidakkekalan hitam dan putih juga turun, mengikuti di belakang hakim, berputar di sekitar Ye Chen. Lewati bea cukai, Ye Chen menyeringai, dan mengulurkan telapak tangannya. Aku orang suci yang maju, kita tidak harus bermain trik. Aku punya kaisar untuk mendukungmu, aku harus berani. Kalau sudah mati rasa, aku sedang terburu-buru untuk pergi ke Naihe Kiao ke saudara perempuanku. Maaf, bea cukai yang Anda inginkan, saya tidak bisa memberikannya. Hakim membentangkan tangannya dan kembali ke tempat duduknya. Kamu mengatakan bahwa ketika aku menjadi seorang jenderal, aku membereskan Wenyu untukku. Wajah Ye Chen berubah menjadi hitam, dan ada garis-garis hitam di dahinya. Aku mengatakannya. Hakim mengangkat bahu. Tapi masalahnya adalah, kamu bukan dewa, dan aku benar-benar tidak bisa memberikannya. Atau, kamu bisa melihat buku jasamu terlebih dahulu. Ketidakkekalan hitam dan putih berbisik, kata-kata itu penuh makna. Ye Chen mengangkat alisnya, dan di bawah lengan, buku jasa muncul di tangannya. Ketika saya melihat ke atas, saya tercengang, dan sudut mulut saya tersentak tajam. Dalam buku prestasi, angka prestasi sebenarnya adalah 0. Ada juga baris teks terukir di atasnya, yang semuanya adalah hal baik yang telah ia lakukan hari ini, seperti membunuh para jenderal setengah bulan yang lalu. Setiap orang biasa-biasa saja yang ditebangnya jelas tercantum dalam buku prestasi, yang merupakan tindakan jahat yang mengurangi jasa. Baiklah, dia mendominasi dan sisi bocor, menghancurkan hampir 50 jenderal Ming, tetapi pahalanya juga ditahan. Ekspresinya menjadi sangat luar biasa, jasa sebelumnya telah tercapai, tetapi wilayahnya belum tercapai. Sekarang setelah negara telah tercapai, jasa telah ditahan hingga 0. Hei, setelah belokan besar, dia masih tidak bisa menjadi jenderal, bukan jenderal, hakim tidak akan pernah memberikan bea cukai. Aku tidak bisa menahannya. Hakim memandang Ye Chen sambil tersenyum.
Tidak, Ye Chen menggosok alisnya, merasa sakit, dia kehilangan matanya, dan lupa tentang aturan dunia bawah. Kejutan ini mengejutkannya. Aku terkenal melakukan banyak hal, dan aku tidak pernah berbohong. Melihat wajah Kaisar, bisakah kamu selalu akomodatif? Ye Chen menggosok tangannya dan tersenyum, tidak ingin berlarian untuk mendapatkan pahala, tetapi harus pindah dari gurun Kaisar untuk menyelamatkan masalah. Tidak, Hakim menolak, tetapi tersenyum. Ye Chen hanya ingin memarahi ibunya, dan tidak menjelaskan Wen Wen kepadaku. Apa senyum ibumu? Dan dengan tulus ditambahkan ke Lao Su. Belok kiri dan keluar untuk mendapat pahala. Kamu adalah bakat pribadi, dan aku sangat optimis tentangmu, kata Hakim dengan suara yang dalam. Oke, Ye Chen menarik napas dalam-dalam, masih menahan keinginan untuk melambung, dan sangat curiga bahwa Hakim itu disengaja. Bukankah itu pantas? Dengan kekuatan tempur bijak saya, ditambah dengan keadaan mendominasi, membunuh naga jahat di Nihai tidak lebih dari masalah waktu. Ye Chen sudah pergi, wajahnya hitam, dan dia makan lagi. Itu benar-benar sebuah jalan melalui bea cukai, dan pahlawan Han terbunuh. Kaisar Laozi membantai 2 kali, tetapi membalikkan kapal di selokan. Saudari Mei, buat orang maju. Menyaksikan Ye Chen meninggalkan bagian belakang, Hakim dan ketidakkekalan hitam dan putih penuh perhatian. Meskipun mereka tidak tahu, Ye Chen mengidentifikasi Dewa Jembatan Naihe yang baru, tetapi untuknya, dia benar-benar melayang jauh. Beberapa bulan yang lalu, dia hanyalah hantu dan bukan roh purba. Beberapa bulan kemudian, tidak hanya kondensat Yuan Shen, Xiu Wei juga membunuh Santa sepanjang jalan, begitu cepat di angkasa, yang berani percaya. Meskipun itu adalah seorang kaisar, itu tidak begitu menggantung pada tahun-tahun sebelumnya, Vena-Vena dari tubuh kuno dan suci semua penjahat top, sangat baik. Terima kasih, sampai jumpa di episode berikutnya.